Selamat bertemu lagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di Matematika Keuangan di sesi yang kelima atau pertemuan yang kelima ini. Kita nanti akan membahas mengenai grafik, tabel, dan diagram. Mengapa saya menyajikan topik dan tema ini? Karena nanti dalam praktek teman-teman akan banyak sekali bertemu dengan data-data grafis ya yang terdiri dari diagram, tabel, dan grafik. Sehingga saya berharap nanti teman-teman sudah bisa memahami dan bisa membaca bagaimana tampilan data itu bisa terbaca secara grafis. Baiklah teman-teman, kita mulai materi kita hari ini dengan diagram, tabel, dan grafik. Sebelumnya kita harus memahami dulu tampilan-tampilannya dari data-data grafis yang umum dijumpai atau yang umum disajikan di publik. Yang pertama kita lihat di sini adalah adanya diagram batang. Ya, diagram batang bentuknya adalah garis-garis tebal ke atas, vertikal dari bawah ke atas dengan range tertentu. Kemudian berikutnya di bawahnya ada diagram lingkaran. Ini juga sering kita jumpai penyajian diagram dalam bentuk lingkaran. Kemudian ada tabel, ya, ada tabel dan juga ada grafik. Ya. Kita akan membahas satu persatu bagaimana cara membuat dan bagaimana cara membacanya. Memahami tampilan data grafis. Perlu kita ketahui bahwa suatu data atau informasi ternyata dapat disajikan dalam bentuk diagram. Adapun diagram yang sering digunakan yaitu diagram batang dan diagram lingkaran. Namun ada juga yang menyajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk itu, merupakan hal penting bagi kita untuk mengetahui cara membaca diagram agar dapat mengetahui isi data atau informasi yang tersaji pada sebuah diagram tersebut. Salah satu tujuan dari penyajian data berbentuk diagram yaitu untuk memudahkan ketika membaca data tersebut. Selain itu, laporan data atau informasi yang disajikan juga akan terlihat lebih menarik. Karena sebuah diagram biasanya memuat banyak informasi, sehingga butuh ketelitian dan kecermatan dalam membaca suatu data. Suatu data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram dapat kita baca untuk menentukan jumlah masing-masing data. Jika disajikan dalam bentuk diagram batang atau grafik, tentu saja akan memudahkan kita dalam membaca data tertinggi dan terendah pada suatu diagram, sehingga lebih mudah membuat kesimpulan mengenai selisih nilai data atau jumlah seluruh data. Sedangkan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran atau tabel, kita dapat lebih mudah mengetahui perbandingan data satu dengan lainnya, atau suatu data terhadap keseluruhan data yang ditampilkan. Kemudian kita masuk ke diagram. Apa itu diagram? Diagram adalah visualisasi dua dimensi yang merupakan sebuah representasi sebuah data. Diagram yang mempresentasikan atau nilai secara terorganisir. Diagram biasanya berupa gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan data. Macam-macam diagram adalah representasi visual yang disederhanakan dan terstruktur dari konsep, ide, konstruksi, hubungan, data statistik, anatomi, dan lainnya. Diagram dapat digunakan untuk semua aspek aktivitas manusia,
untuk menjelaskan atau mengilustrasikan suatu topik. Data yang kompleks biasanya lebih mudah dipahami dengan bantuan visual. Terkadang, teknik ini menggunakan visualisasi 3 dimensi yang kemudian diproyeksikan ke permukaan 2 dimensi berupa diagram. Nah, kemudian fungsinya apa? Fungsi dari diagram. Diagram akan mempengaruhi pemikiran sehingga orang yang melihat memahaminya, tetapi tidak dengan cara seseorang memahami kata-kata. Diagram dapat digunakan untuk alasan yang berbeda, seperti untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan, langkah-langkah dari suatu proses, dan hubungan. Sebuah bantuan grafis akan menampilkan informasi secara visual sehingga pembaca dapat lebih memahami dan mengingat ide-ide. Macam-macam diagram memberi pembaca gambaran tentang bagaimana suatu proses atau hubungan bekerja. Beberapa diagram menggambarkan informasi dalam teks, lainnya menambahkan informasi baru yang penting. Itu adalah fungsi diagram. Nanti kita akan lihat bagaimana cara membaca dan sebagainya. Sebelumnya kita akan ke tabel terlebih dahulu. Pengertian tabel. Menurut Wikipedia, tabel merupakan suatu susunan data yang disajikan dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Biasanya, tabel ini digunakan dalam berkomunikasi, melakukan atau menyajikan data penelitian, hingga melakukan analisis data. Sehingga Anda biasanya akan menemui tabel di media cetak, tulisan, perangkat lunak komputer, dan lain sebagainya. Tentu saja tabel tersebut akan menggambarkan isi dan terminologi yang bergantung pada konteks data yang disajikan, sehingga secara lebih lanjut, secara signifikan, tabel dapat memuat beberapa informasi yang berbeda dalam jenis, struktur, fleksibilitas, notasi, representasi, dan juga penggunaannya. Kalau tabel saya kira teman-teman sudah tidak asing ya, karena sering mendapatkan ya, atau melihat atau menemukan informasi-informasi dalam bentuk tabel. Selain itu, tabel juga biasanya tercantum pada buku-buku dan juga artikel teknis yang disajikan secara terpisah dari teks utamanya dengan membubuhkan penulisan judul dan juga legenda yang tertulis secara terpisah. Meskipun demikian, ada beberapa tabel yang memang memuat data dalam jumlah yang banyak, tidak mangkusnya artinya tidak sederhana ya, dalam menerjemahkan suatu data tertentu. Sehingga data yang ada di dalam tabel tersebut dapat kembali diterjemahkan seperti diagram atau bagan. Artinya, tabel ini kadang-kadang belum final untuk memberikan data secara jelas. Sehingga dari tabel ini biasanya juga diturunkan ke dalam bentuk diagram atau bagan-bagan tertentu. Tabel juga dapat dipahami sebagai suatu alat bantu visual yang memiliki fungsi untuk menjelaskan suatu fakta atau suatu informasi yang tersaji dengan singkat, jelas, dan juga lebih menarik dibandingkan hanya menyajikan secara naratif atau hanya menggunakan kata-kata saja. Jadi tabel ini juga bisa menjadi semacam ringkasan ya, apabila kita menulis informasi untuk memudahkan dipahami dibanding kita menulis secara naratif ya, ditulis bertele-tele seperti itu. Dengan adanya tabel, maka sajian informasi yang disampaikan akan lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami, sehingga pembaca lebih mudah menyimpulkan apa isi yang disampaikan di dalam tabel tersebut. Tabel biasanya berisi
atau dibuat dalam bentuk bilangan maupun kata-kata dengan urutan tertentu. Selain itu, biasanya tabel juga terdiri atas beberapa kolom dan juga baris dengan menggunakan garis pemisah agar pembaca lebih mudah dan jelas dalam memahami informasi yang terdapat di dalam tabel tersebut. Lalu kemudian, isi data yang disajikan pada tabel tersebut dituliskan ke dalam kolom dan juga baris yang sudah tersedia pada tabel tersebut. Sebaiknya tabel itu dibuat sesederhana mungkin korelasinya atau paling tidak jangan sampai menimbulkan multitafsir. Ya. Itu tadi adalah pengertian tentang tabel. Sekarang kita mencoba mengupas yang ketiga, yaitu yang disebut dengan grafik. Grafik ialah sebagai suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses penyampaian atau menyampaikan maklumat. Ada juga pengertian grafis yang lainnya, yaitu merupakan suatu rangka untuk membentuk objek visualisasi tabel. Ya, jadi grafik ini juga bisa menjadi turunan dari tabel. Artinya, untuk membuat grafik, kadang-kadang kita membutuhkan visualisasi tabel terlebih dahulu. Baru dari visualisasi tabel, kita terjemahkan lebih jelas ke dalam bentuk grafik. Tabel yang terdiri dari angka-angka dapat disajikan atau dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar, bisa dalam berbentuk garis, lingkaran, batang, maupun lain-lain. Dan definisi yang ketiga yaitu tabel adalah gambaran dari pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis ataupun gambar. Grafik dibedakan menjadi tiga, yaitu grafik batang, grafik garis, dan lingkaran. Jadi ketiganya ini antara grafis, tabel, dan juga diagram ini kadang sulit untuk kita pisahkan secara jelas ya, tapi kita harus saling keterkaitan. Dicari mana yang paling memungkinkan dan mana yang paling memudahkan orang untuk membaca informasi yang kita sajikan. Fungsi grafik yaitu untuk menggambarkan data-data dalam bentuk angka atau disebut dengan data kuantitatif. Ya, penyajiannya secara teliti dan menerangkan perkembangan serta perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang sering berhubungan secara singkat dan jelas. Jadi dapat disimpulkan fungsi grafik yaitu yang pertama menggambarkan data kuantitatif dengan teliti. Dan yang kedua, menerangkan perkembangan, perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematika dengan menggunakan data-data yang komparatif. Artinya data-data yang komparatif adalah data-data yang bersifat perbandingan. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling penting, yaitu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana nanti teman-teman sebagai praktisi bisnis harus mampu membaca informasi-informasi grafis, paling tidak mengenai diagram, tabel, dan grafik ini harus bisa teman-teman membaca, supaya apa yang disajikan secara umum kepada kita bisa menarik kesimpulan dalam informasi yang disampaikan. Sekarang cara membaca diagram, tabel, dan grafik. Untuk mengenal lebih jauh mengenai cara membaca diagram, nanti simak saja pembahasan berikut ini tentang langkah-langkah cara membaca diagram batang, diagram lingkaran, tabel, dan grafik. Yang pertama kita bahas adalah
cara membaca diagram batang. Diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan informasi atau data statistik dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram batang digambarkan secara tegak dan mendatar. Bagian sisi tegak disebut diagram batang tegak, sedangkan bagian mendatar disebut dengan diagram batang mendatar. Penyajian data dalam bentuk diagram batang bertujuan untuk memudahkan perbandingan antara beberapa kumpulan data yang berbeda. Pada koordinat pertama atau absis sering disebut sebagai koordinat X. Ya, ini yang garisnya adalah yang horizontal. Suatu titik yang ditunjukkan pada garis tegak. Seperti apa gambarnya kita lihat nanti. Meskipun mampu memberikan sajian data dengan tampilan menarik, namun diagram batang masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat memberikan gambaran yang lebih detail. Oleh sebab itulah diperlukan ketelitian dan kemampuan dalam membaca diagram batang. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membaca diagram batang adalah sebagai berikut. Satu atau yang pertama atau poin pertama, membaca judul yang ada pada diagram batang terlebih dahulu. Jadi setiap diagram yang disajikan itu pasti harus mengandung informasi tentang gambaran dari data yang disampaikan dalam diagram. Misalnya, ya, judulnya adalah pertumbuhan perdagangan ekspor Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2023 misalnya, itu adalah judul. Kemudian setelah membaca judul, kita juga harus membaca bagian-bagian yang terdapat pada sumbu mendatar diagram. Sumbu mendatar diagram ini adalah sumbu X. Nanti kita harus baca di situ apa ini sumbu X mewakili atau variabel apa yang disampaikan di dalam sumbu X. Kemudian yang poin ketiga, membaca bagian-bagian yang pada sumbu tegak diagram. Sumbu tegak ini disebut juga dengan sumbu Y biasanya. Nah, nanti di situ biasanya adalah angka-angka yang bersifat kuantitatif. Misalnya 100, 200, 300, 400, dan sebagainya. Dan di sumbu X yang mendatar biasanya variabel waktu. Ya, misalnya tahun 2020, 21, 22, 23, dan seterusnya. Poin yang keempat, langkah-langkahnya adalah membuat kesimpulan berdasarkan data pada sisi mendatar dan sisi tegak diagram. Kita lihat saja. Ketika membaca suatu diagram, perhatikan secara seksama garis-garis yang menghubungkan antara data yang ada pada sumbu mendatar dengan skala yang ada pada sumbu tegak. Garis-garis tersebut merupakan penunjuk data pada diagram batang. Agar lebih jelas dalam memahami cara membaca diagram batang, perhatikan contoh gambar diagram batang di bawah ini tentang penyajian data hasil panen dari tahun ke tahun di Desa Sukatani. Ini adalah ilustrasi saja ya. Kita lihat di sisi kiri itu ada data diagram batang. Nah, ini yang ada tulisannya data hasil panen Desa Sukatani 1996 sampai tahun 2000 itu yang disebut dengan judul. Ya, judul diagram. Kemudian di sumbu X atau sumbu mendatar itu mewakili informasi tentang waktu atau tahunnya. Ya, di situ yang ada 96, 97, 98, 99, dan 2000. Itu sesuai dengan rentang data yang disajikan. Seperti tercantum di dalam judul. Kemudian di sumbu Y atau sumbu tegak yang vertikal, itu tercantum variabel tonase dari hasil panen. Seperti yang saya katakan tadi, itu biasanya berisi tentang angka-angka
kuantitatif jumlah ukuran ya yang diukur. Nah, dari penyajian data pada diagram batang di samping, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Nah, setelah teman-teman mengamati diagramnya, mengamati diagram batang di samping ini, memahami sumbu X mewakili variabel apa, dan sumbu Y yang vertikal mewakili variabel apa, kemudian melihat grafiknya ada warna biru, kuning, merah, biru muda, dan hijau, itu juga kita perhatikan tingginya seberapa. Nah, tinggi grafik itulah nanti yang akan menentukan volume atau nilai kuantitatif dari objek yang kita ukur atau objek yang disajikan datanya. Maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dari grafik ini yang sebagai contoh ya. Yang pertama, panen dengan jumlah tersebar terjadi pada tahun 2000. Maksudnya panen dengan jumlah terbesar, sorry ini kebalik ya. Yaitu sebanyak 50 ton. Kemudian kesimpulan yang kedua, panen dengan jumlah terkecil terjadi pada tahun 98, yaitu sebanyak 30 ton. Banyaknya jumlah panen selama 5 tahun terakhir dari tahun 96 sampai dengan 2000 adalah 200 ton. Didapat dari mana? Yaitu penjumlahan dari masing-masing volume per tahun. 40 ditambah dengan 35, ditambah dengan 30, ditambah dengan 45, dan ditambah dengan 50, itu adalah jumlahnya 200 ton. Setelah selisih jumlah panen, kesimpulan berikutnya ya. Selisih jumlah panen dari yang terbesar dan terkecil adalah 20 ton. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Yaitu kita mengambil selisih panen tertinggi dengan panen terendah. Panen tertinggi tahun 2000 50 ton dikurangi dengan panen terendah tahun 98 sebanyak 30 ton. Maka selisih jumlah panen dari yang terbesar dan terkecil adalah 20 ton. Kesimpulan yang kelima yang bisa kita ambil, jumlah rata-rata hasil panen selama 5 tahun terakhir adalah 40 ton. Dari mana didapat? Yaitu tadi jumlah keseluruhan yang sudah kita ambil di kesimpulan nomor 3 tadi, jumlah keseluruhan panen sebanyak 200 ton, kita bagi dengan nilai waktu pengamatan. Di sini waktu pengamatannya adalah 5 tahun. Ya. 96, 97, 98, 99, dan 2000. Maka untuk mencari rata-rata adalah jumlah panen selama 5 tahun dibagi dengan jumlah tahun pengamatan, yaitu 200 ton dibagi dengan 5, sama dengan 40 ton. Rata-rata panen dalam tahun 96 sampai dengan tahun 2000. Itu 5 adalah tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari membaca diagram batang. 5 kesimpulan ini hanya sebagai contoh saja, tetapi teman-teman bisa menggali lebih detail sehingga bisa saja nanti justru ada banyak lagi kesimpulan yang bisa ditarik. Mohon dipahami itu nanti seperti itu caranya, nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut dan dicoba dipraktekkan di diagram atau tabel-tabel yang lain. Kemudian yang kedua adalah cara membaca diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian informasi atau data statistika dalam bentuk lingkaran. Ini juga sering kita jumpai. Untuk membandingkan data satu dengan yang lainnya, maka lingkaran tersebut dibagi menjadi beberapa ruas lingkaran. Dengan membaca diagram lingkaran, maka kita dapat lebih mudah mengetahui perbandingan satu data terhadap keseluruhan data.
Pada umumnya, penyajian data pada diagram lingkaran disajikan dalam bentuk belahan derajat, ya, atau belahan dari geometrinya. Dan persentase besar kecilnya belahan ini nanti akan menunjukkan proporsional besar kecilnya persentase. Jika data yang disajikan dalam bentuk derajat, maka ukurannya satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Artinya bahwa satu lingkaran penuh sudah menjadi ketetapan, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sedangkan jika suatu data disajikan dalam persen, maka dalam satu lingkaran penuh tadi adalah 100%. Ya. Itu patokan yang harus dipahami dulu untuk membaca diagram lingkaran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam membaca diagram lingkaran yaitu sebagai berikut. Sama halnya dengan yang tadi, membaca diagram batang, kita juga setiap membaca grafis, yang pertama adalah membaca judul terlebih dahulu yang ada pada diagram lingkaran. Kenapa kita harus membaca judul dulu? Supaya mindset kita sudah tertata bahwa data apa yang akan kita baca, informasi apa yang akan kita terima dari data grafik tersebut. Langkah kedua adalah membaca bagian-bagian yang terdapat di dalam ruas lingkaran. Langkah berikutnya yang ketiga, membaca prosentase pada masing-masing data. Jadi biasanya kalau kita disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, lingkaran akan dibagi dengan juring-juring, ya. Besarnya juring lingkaran ini tergantung dari prosentase yang ditampilkan, ya. Jadi juringnya nanti besar kecilnya juring ini tergantung dari prosentase yang ditampilkan. Kemudian langkah yang keempat, membuat kesimpulan berdasarkan data pada luas lingkaran, berdasarkan prosentase atau sudut derajat. Nah, artinya sudut derajat ini nanti yang akan membentuk juring lingkaran. Untuk lebih memahami tentang cara membaca diagram lingkaran, perhatikan contoh gambar diagram lingkaran di bawah ini yang merupakan data hasil panen. Jadi datanya tetap sama seperti tadi, cuma penyajiannya saya bedakan supaya teman-teman bisa membandingkan dengan baik. Kita lihat, tetap seperti tadi datanya sama, hasil panen data Desa Sukatani tahun 96 sampai tahun 2000 dengan jumlah totalnya adalah 200 ton. Dengan melihat data yang ada pada diagram lingkaran di atas atau di samping ini, maka besar sudut derajat dari masing-masing jumlah panen dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut. Kita lihat tahun 96 ya adalah 40 ton, maka 40 dibagi dengan 200, kita mencari perbandingan sudut derajatnya, 40 dibagi 200 kali 360. Ya, 40 dibagi 200 ini kurang lebih adalah 1/5 ya. 1/5 kali 360 derajat, ketemunya 72 derajat. Kemudian hasil panen tahun 97 adalah 35 ton. Sama dengan tadi, kita mencarinya adalah 35 dibagi dengan 200 dikalikan 360 derajat. Ketemunya 63 derajat. Maka kita harus mengukur pakai busur lingkaran. Masing-masing kita garis sesuai dengan besarnya derajat yang terbentuk. Kemudian hasil panen 98 adalah 30 ton. Maka untuk 98 kita 30 ton dibagi 200 dikalikan 360 derajat ketemunya 54 derajat. Kemudian hasil panen tahun 99 ya itu adalah 45 ton dibagi dengan 200 dikalikan dengan 360 derajat.
ketemunya 81 derajat. Ini juga kita ukur dengan busur lingkaran, kita tarik garis untuk membentuk juring lingkaran selebar 81 derajat. Kemudian hasil panen tahun 2000 yaitu 50 ton dibagi 200 dikalikan dengan 360. Ketemunya adalah 90 derajat. Nah, kemudian setelah kita menggaris masing-masing juring sesuai dengan besarnya sudut yang terbentuk, maka kita bisa mengidentifikasikan, ditulis di situ dengan warna-warna yang berbeda biasanya, supaya kita memudahkan. Dari penyajian data dalam bentuk derajat di atas, kita juga dapat menyajikan dalam bentuk prosentase. Maka akan diperoleh nilai prosentasenya sebagai berikut cara mencarinya. Hasil panen tahun 96 yaitu 40 ton dibagi dengan 200 ton total panen dikalikan 100%, maka ketemu 20%. Nah, tahun 96 20% sebesar juringnya adalah 72 derajat, warnanya biru, kita sajikan di situ 20% tahun 1996. Demikian juga dengan tahun 97. Tahun 97 hasil panennya adalah 35 ton. Dibagi dengan 200 ton, total panen keseluruhan dikalikan dengan 100%. Ketemu 17,5%. Nah, 17,5% ini digambarkan dengan warna kuning, di mana sudut juringnya adalah 63 derajat. Kemudian hasil panen tahun 98, yaitu 30 ton dibagi dengan 200 dikalikan dengan 100%. Ketemunya adalah 15%. 15% ini kita gambarkan dengan warna merah muda, ya, tahun 98, dengan juring lingkaran bersudut 54 derajat. Tahun 99 jumlah panennya adalah 45 ton dibagi dengan 200 ton dikali dengan 100%. Ketemunya 22,5%. Ini kita gambarkan dengan warna biru muda, ya, tahun 99 dengan juring lingkaran bersudut 81 derajat. Dan yang terakhir di sini adalah hasil panen tahun 2000. Ya, hasil panen tahun 2000 adalah 50 ton dibagi dengan 200 dikalikan dengan 100%. Ketemunya 25%. Maka di sini kita tuliskan atau kita gambarkan dengan warna hijau tahun 2000 25% dengan sudut juring lingkarannya adalah 90 derajat. Itu cara membuat grafik lingkaran. Saya kira teman-teman nanti bisa dipraktekkan sendiri. Bagaimana dari lingkaran yang 360 derajat ini kita bagi-bagi proporsinya sesuai dengan data yang ada atau data yang kita hasilkan. Dengan cara tadi, prosentase dan mencari luasannya masing-masing dengan cara mencari proporsi sudut juring lingkaran sesuai dengan data yang kita miliki. Kalau tadi kita sudah mencoba membuat dan membaca yang diagram yang lingkaran, ya, kita akan mencoba melihat atau cara membaca tabel dan grafik. Selain penyajian data dalam diagram batang dan diagram lingkaran, ada juga yang menyajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk itu, kita juga wajib tahu bagaimana cara membaca tabel dan grafik pada suatu penyajian data. Kita lihat gambar di kiri bawah, ada data hasil panen Desa Sukatani, datanya masih sama dengan yang tadi, hanya penyajiannya berbeda-beda. Yang di gambar atas itu adalah bentuknya tabel. Jadi tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Karena di sini N-nya atau tahunnya yang kita teliti itu ada 5 tahun,
yaitu tahun 1996 sampai tahun 2000, maka untuk penyajian data hasil penelitian atau hasil pengukuran kita tampilkan dalam kolom-kolom tahun. Ya, di situ ada 5 kolom tahun, 96, 97 dan sebagainya. Kemudian ada satu kolom lagi yang menjelaskan tentang ilustrasi. Ilustrasinya yang di atas adalah tahun, yang di bawah adalah jumlah tonase hasil panen yang kita dapat. Kemudian di gambar bawah adalah grafik. Grafik ini bisa digambar secara langsung ataupun berdasarkan turunan dari tabel yang sudah kita punya. Ya. Di dalam grafik sama dengan yang diagram batang tadi, sumbu X atau yang horizontal mendatar mewakili variabel waktu atau tahun penelitian 96, 97, 98, 99, dan 2000. Sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikal ke atas adalah variabel hasil pengukuran dalam bentuk data kuantitatif, angka-angka tonase hasil panen. Di situ ada 30, 35, 40, 45, 50, dan sebagainya. Jadi tabel adalah penyajian data berisi daftar informasi atau data dalam bentuk kolom dan baris. Informasi atau data di dalam sebuah tabel biasanya berupa deretan nama dan jumlahnya yang tersusun di dalam urutan kolom dan baris. Tujuan dari penyajian dalam bentuk tabel yaitu menguraikan suatu informasi atau data secara spesifik, singkat, dan jelas, sehingga lebih mudah dibaca dan menyimpulkan. Sedangkan grafik adalah penyajian data dalam bentuk garis-garis yang terdiri atas titik-titik koordinat dan alur garis. Alur garis pada suatu grafik merupakan pertemuan antara titik-titik koordinat X dan Y, di mana titik koordinat X adalah penunjuk secara horizontal, sedangkan titik koordinat Y merupakan penunjuk secara vertikal. Sama halnya dengan tabel, penyajian data dalam bentuk grafik biasanya digunakan untuk memperjelas membaca suatu data. Dengan menggunakan grafik, penyampaian suatu data menjadi lebih kompleks dan mudah dipahami. Karena dengan melihat grafik, kita akan dengan jelas melihat naik turunnya data. Ini pada beberapa survei-survei juga biasanya disajikan dalam bentuk grafik-grafik ya. Karena lebih informatif dan lebih mudah untuk mengkomparisi atau membandingkan satu data dengan data yang lain. Pada umumnya, grafik digunakan untuk membaca perbandingan jumlah suatu data. Selain itu, grafik juga sering digunakan untuk menunjukkan fluktuasi suatu perkembangan jumlah data. Misalnya yang seperti tadi kita lihat, perkembangan perolehan hasil panen dari tahun ke tahun atau dalam kurun tertentu. Melalui grafik, perbandingan dan naik turunnya suatu jumlah data akan terlihat lebih jelas. Jadi kalau di lingkaran kan sifatnya lebih statis ya, tapi kalau di grafik dinamika data ini akan lebih terlihat dengan jelas. Adapun langkah-langkah dalam membaca data pada tabel ataupun grafik adalah sebagai berikut. Seperti halnya tadi, yang pertama membaca judulnya terlebih dahulu. Melalui judul, kita akan lebih mudah memahami isi data yang disajikan pada suatu tabel dan grafik. Langkah yang kedua, membaca setiap keterangan yang ada, biasanya berupa tulisan, simbol, atau gambar, serta warna-warna yang tertera pada tabel dan grafik tersebut. Warna-warna biasanya digunakan sebagai pembeda supaya kita lebih mudah melihat, lebih fokus ya. Jadi dalam hal
membedakan data satu dengan data yang lainnya apabila warna dibedakan ini akan lebih memudahkan. Khususnya untuk membandingkan antara data satu dengan data dua, kalau warna-warni itu lebih memudahkan lagi untuk mengkomparisi. Langkah yang ketiga, mengurutkan data dan jumlahnya secara benar. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam membaca suatu tabel dan grafik. Dan langkah yang kelima adalah menyimpulkan penyajian data dengan membuat suatu pertanyaan. Kemudian ambil jawaban dari titik pertemuan antara data dan jumlah data. Itu tadi teman-teman bahasan kita tentang bagaimana membaca diagram, tabel, dan juga grafik. Saya harapkan teman-teman nanti bisa mempraktekkan sendiri, yaitu dengan cara mencoba mencari-cari data-data berupa grafis, ya bisa diagram, bisa tabel, ataupun bisa grafik. Nah, nanti teman-teman coba mengamati data-data berupa grafis tersebut dan coba mengambil simpulan-simpulan kira-kira seperti apa, gitu ya. Dan ini memang sangat diperlukan nanti pada saat teman-teman sudah menjadi praktisi bisnis ataupun sebagai konsultan dan sebagainya. Ini akan bisa membantu teman-teman untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang tersaji dalam bentuk grafis. Dan juga nanti apabila kita membuat suatu perencanaan, ya misalnya perencanaan penjualan, kita menjelaskan kepada pihak-pihak yang perlu dijelaskan juga lebih mudah apabila kita menyajikan dalam bentuk grafis, ya tidak terlalu membutuhkan penjelasan detail secara naratif, tapi kita cukup menjelaskan melalui gambar-gambar saja. Saya kira demikian pertemuan kita pada sesi yang kelima ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa komentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Kemudian subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Like dan share kepada semua orang agar apa yang kita bahas bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di sesi kuliah berikutnya.